Pernahkah kamu merasakan saat di mana satu kalimat manis mampu menggoyahkan semua logika yang kamu bangun selama ini? Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti berpikir jernih hanya karena seseorang menatapmu lebih lama dari biasanya? Dan pernahkah kamu berada di posisi yang membuatmu bertanya, kenapa hatiku bergerak ke arah yang justru tidak boleh aku dekati? Jika kamu pernah, atau sedang mengalaminya, maka cerita ini harus kamu dengarkan sampai akhir. Karena kisah ini bukan sekadar tentang cinta yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, tapi tentang sebuah rayuan halus yang perlahan meruntuhkan batas, mengacaukan pikiran, dan pada akhirnya membawa dua hati pada keputusan yang tidak pernah mereka rencanakan. Malam itu, hujan turun deras di kota Yokohama. Rumah keluarga Sakamoto dipenuhi suara rintik yang menabrak jendela, menciptakan suasana dingin yang tidak biasa. Adit, seorang tenaga kerja dari Indonesia yang baru 2 minggu bekerja di rumah itu, sedang merapikan ruang tengah ketika ia mendengar suara lembut dari balik pintu kamar majikannya. Adit, kamu masih terjaga. Suara itu terdengar pelan, hampir bergetar. Adit langsung menoleh. Ia mengenali suara itu. Mizuki Sakamoto, putri tunggal keluarga itu. Wanita yang selama ini bersikap tenang, dingin, dan sangat menjaga jarak. Adit menjawab hati-hati. Iya, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Pintu kamar terbuka sedikit. Cahaya redup dari dalam membuat wajah Mizuki tampak pucat namun begitu lembut. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia tahu cara ucapkan. Aku butuh bantuan, katanya pelan. Tapi jangan ceritakan ke siapapun. Adit menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu pada nada suara Mizuki malam itu. Sesuatu yang membuat udara di lorong sempit itu terasa lebih berat. Tolong apa, Nona? Jika boleh saya tahu. Mizuki menatapnya lama. Tatapannya kacau, seperti seseorang yang sedang memerangi perasaan yang tidak pernah ia inginkan. Adit, jangan takut. Aku hanya ingin kamu tetap di sini sebentar. Di saat itulah Adit merasakan firasat. Firasat bahwa permintaan malam itu bukan permintaan biasa. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Jika kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pintu itu terbuka lebih lebar, tetap ikuti cerita ini sampai akhir. Karena malam itu adalah awal dari rayuan pertama yang perlahan menghancurkan akal sehat Adit. Adit berdiri kaku di depan kamar Mizuki. Hujan di luar belum juga mereda, dan suara air yang jatuh di talang rumah terasa seperti gema yang mengisi seluruh lorong. Ia melangkah masuk perlahan, memastikan jaraknya masih sopan. Di dalam kamar, Mizuki duduk di tepi ranjang sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya tampak letih, tetapi ada sesuatu pada sorot matanya yang tidak lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Adit, duduklah sebentar. Aku hanya perlu seseorang untuk memastikan ayahku baik-baik saja malam ini. Aku terlalu lelah untuk mengecek sendiri. Adit menunduk hormat. Baik, Nona Mizuki. Saya akan menjaga. Namun saat ia hendak berbalik menuju kamar ayah Mizuki, suara lembut itu kembali menahannya. Adit. Ia berhenti. Mizuki menatapnya dalam. Tatapan yang membuat tubuh Adit terasa hangat sekaligus gugup. Kamu terlihat berbeda dari pekerja sebelumnya. Kamu selalu melakukan hal-hal kecil tanpa disuruh. Kamu mengingatkan ayahku minum obat. Kamu membersihkan jendela ketika hujan turun. Kamu memperhatikan hal-hal yang bahkan aku lewatkan. Adit tersentak kecil. Ia tidak pernah menyangka majikannya memperhatikan hal sesederhana itu. Saya hanya melakukan tugas saya, Nona. Tidak lebih. Mizuki menggeleng pelan. Bukan. Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu membuat rumah ini terasa hidup lagi. Ada keheningan singkat. Kehangatan yang tidak sengaja memenuhi ruang itu. Adit mencoba menguasai dirinya. Ia tahu batasnya. Ia tahu posisinya. Dan ia tahu satu hal. Tatapan itu tidak boleh ia balas terlalu jauh. Saya senang bisa membantu, Nona.
Tapi saya tidak ingin membuat Nona merasa tidak nyaman. Mizuki tersenyum samar. Senyum yang lembut, tetapi menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Adit, kamu tidak membuatku tidak nyaman. Kamu membuatku merasa diperhatikan. Sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Kata-kata itu membuat Adit menelan ludah. Bukan karena kalimatnya berlebihan, tetapi karena ia bisa merasakan kejujurannya. Mizuki sedang rapuh. Dan entah kenapa, ia memilih Adit sebagai tempat bersandar. Tiba-tiba suara batuk dari kamar ayah Mizuki memecah suasana. Adit segera mengambil kesempatan untuk beranjak. Saya akan mengecek ayah Nona. Mohon tunggu sebentar. Mizuki mengangguk, meski matanya masih mengikutinya sampai hilang di balik pintu. Di lorong gelap itu, Adit menarik napas panjang. Ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tidak seharusnya muncul. Tapi sulit untuk tidak merasakannya. Dalam hati ia berbisik, seolah menegur dirinya sendiri. Jangan bodoh, Adit. Ini bukan dunia kamu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Kalimat itu terlambat. Bibit rasa itu sudah terlanjur tumbuh. Malam berganti hari, hari berganti minggu, dan perlahan suasana rumah keluarga Sakamoto tidak lagi terasa asing bagi Adit. Ia mulai hafal langkah kaki Mizuki. Nada suaranya ketika lelah. Senyumnya yang muncul hanya sesekali, tapi selalu cukup untuk membuat hati Adit tidak tenang. Hubungan mereka tidak pernah dibahas secara langsung, tetapi ada hal-hal kecil yang membuatnya berbeda dari hubungan majikan dan pekerja pada umumnya. Misalnya ketika Mizuki pulang terlambat pada suatu malam. Hujan turun deras. Jalanan licin. Adit melihat lampu mobil memasuki halaman dan tanpa pikir panjang, ia membawa payung dan berlari keluar. Nona Mizuki. Hati-hati. Jalanan basah. Mizuki menatapnya dari balik pintu mobil. Ada kehangatan dalam matanya yang tidak biasa. Kamu menjemputku. Kamu tidak harus melakukan itu. Adit tersenyum gugup. Saya tidak ingin Nona kehujanan. Mizuki diam sejenak. Tatapannya tidak bergerak dari wajah Adit. Lalu bibirnya melengkung, tipis, tapi cukup untuk menjatuhkan pertahanan siapapun. Kalau kamu terus begini, aku bisa jatuh hati. Adit. Adit tertegun. Tubuhnya membeku. Ia tidak tahu apakah itu candaan, rayuan, atau kalimat jujur yang terselip di antara malam dan hujan. Nona, jangan bilang hal seperti itu. Nanti saya salah paham. Mizuki mendekat sedikit, meski hujan masih membasahi rambutnya. Lalu biarkan saya yang menanggung risikonya. Adit menunduk cepat, menyembunyikan wajah yang memanas. Saya hanya pekerja, Nona. Mizuki menarik napas perlahan. Suaranya turun lebih pelan. Tapi kamu membuatku merasa terlihat. Dan aku tidak ingin mengabaikan itu begitu saja. Kata-kata itu seperti aliran listrik kecil yang menjalar dari telinga ke dada Adit. Ia tahu batasnya, tapi batas itu terasa semakin tipis di depan tatapan Mizuki. Sesampainya di dalam rumah, Mizuki tiba-tiba berhenti dan menoleh. Adit. Ya? Nona. Aku tahu kamu menjaga jarak. Tapi jangan berpikir kamu tidak berarti apa-apa di rumah ini. Kalimat itu menempel di kepala Adit sepanjang malam. Bahkan ketika ia mencoba tidur, suara Mizuki masih menggema. Dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya, ia mulai takut pada perasaannya sendiri. Karena rayuan manis itu bukan hanya terdengar nyata, tapi juga berbahaya. Hari itu rumah keluarga Sakamoto terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara Mizuki yang sibuk dengan rapat daring, tidak ada langkah cepatnya menyusuri lorong. Yang terdengar hanya suara jam dinding dan hembusan angin yang lewat dari sela jendela. Adit baru selesai membersihkan ruang tamu ketika ia mendengar suara keras dari ruangan depan. Suara laki-laki. Tinggi. Penuh emosi. Mizuki. Kamu harus dengar aku. Tidak ada yang perlu dibahas, Kenji. Kamu sudah membuat keputusanmu.
Sekarang dengarkan keputusan aku. Adit berdiri terpaku. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Tunangannya, Kenji. Laki-laki yang selama ini hanya muncul sesekali dengan pakaian mahal dan sikap dingin seperti tidak pernah benar-benar mempedulikan Mizuki. Setelah beberapa menit, suara pintu dibanting keras. Kenji pergi. Keheningan langsung merayap masuk. Adit menggenggam kain lapnya erat. Hatinya gelisah. Ia ragu untuk mendekati, tetapi rasa khawatir mengalahkan semuanya. Nona Mizuki. Suara Adit terdengar lebih lembut dari biasanya. Mizuki menoleh. Matanya memerah, napasnya naik turun seperti baru menahan amarah dan luka sekaligus. Maaf, saya tidak sengaja mendengar. Saya hanya ingin memastikan Nona baik-baik saja. Mizuki menutup wajahnya sebentar, lalu berkata pelan, suaranya bergetar. Adit, apakah aku membuatmu bingung selama ini? Adit mengerutkan kening. Bingung bagaimana? Nona. Mizuki melangkah mendekat, perlahan, seakan ia sendiri ragu dengan jarak yang sedang ia langkahi. Aku tahu kamu merasakan sesuatu. Kamu tidak perlu berpura-pura tenang setiap aku menatapmu. Kamu tidak perlu memalingkan wajah setiap kali aku memuji hal kecil tentangmu. Adit mundur setengah langkah. Nona, itu tidak pantas. Saya pekerja di rumah ini. Namun Mizuki tidak berhenti. Matanya menatap Adit, kali ini tanpa penghalang, tanpa topeng kuat yang ia pakai selama ini. Adit, aku kehilangan banyak hal dalam hidupku. Ibuku, kehangatan rumah, kebiasaan duduk bersama seseorang tanpa merasa sendirian. Dan sejak kamu datang, semua itu pelan-pelan kembali. Adit menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Nona, tolong jangan bilang seperti itu. Saya takut salah memahami semuanya. Mizuki menggeleng pelan. Bukan. Kamu takut karena kamu juga merasakan hal yang sama. Kata-kata itu menghantam seperti gelombang besar. Adit ingin menyangkal, tapi mulutnya tidak bisa bergerak. Karena Mizuki tidak sedang menebak. Ia sedang membaca hati yang bahkan Adit sendiri berusaha sembunyikan. Dalam keheningan itu, suara listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap. Lilin satu-satunya cahaya yang tersisa dari ruang makan. Mizuki berbisik lirih. Adit, temani aku. Jangan pergi. Dan pada momen itu, untuk pertama kalinya Adit sadar, batas yang ia pertahankan sejak awal mulai retak. Pecah. Hampir tidak tersisa. Semuanya menuju satu titik. Satu malam. Satu keputusan. Satu kalimat yang akan mengubah hidup keduanya. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Hanya satu lilin kecil di meja makan yang memantulkan cahaya lembut ke dinding, membuat bayangan bergerak perlahan seiring nyalanya bergetar. Di tengah keheningan itu, langkah Mizuki terdengar pelan saat ia mendekati Adit. Adit berdiri tegak, meski lututnya terasa goyah. Ia tidak pernah berada sedekat ini dengan Mizuki dalam suasana sesunyi dan sejujur ini. Mizuki berhenti tepat di depannya, begitu dekat hingga Adit bisa mendengar napasnya yang tidak stabil. Terima kasih sudah tetap di sini. Aku butuh seseorang malam ini. Seseorang yang tidak pergi seperti yang lain. Suara Mizuki rendah, hampir seperti bisikan yang bisa menghancurkan pertahanan siapa saja. Adit mengusap tengkuknya sendiri, mencoba menahan getaran di dadanya. Saya hanya ingin memastikan Nona tidak sendirian. Itu saja. Mizuki menggeleng pelan, menatapnya dengan mata yang berkabut oleh emosi yang tidak ia sembunyikan lagi. Adit, kamu tahu itu bukan alasan sebenarnya. Adit membisu. Ia tahu. Ia tahu sejak lama. Sejak pandangan pertama yang sedikit terlalu lama. Sejak pujian halus yang menyebabkan debar. Sejak rayuan di malam hujan yang membuatnya gelisah berhari-hari. Mizuki melangkah lebih dekat dan menyentuh tangan Adit. Sentuhan itu ringan, tapi cukup membuat seluruh dunia di sekitar mereka lenyap. Sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup lagi.
Dan aku juga hidup lagi. Kamu membuatku merasa diperhatikan, dipilih. Dan itu membuatku ingin mendekat, meski aku tahu seharusnya tidak. Adit berbisik. Nona Mizuki, jangan lakukan ini. Saya takut salah. Mizuki menjawab tanpa ragu, meski suaranya bergetar. Kalau ini salah, kenapa hatiku merasa akhirnya berada di tempat yang benar? Adit menutup mata sesaat, mencoba melawan dorongan yang sudah terlalu kuat. Tetapi ada sebuah kejujuran yang tidak bisa ia tekan lagi. Pelan, hampir tidak terdengar, ia berkata, "Saya juga suka Nona. Dari lama. Tapi saya takut jadi alasan hidup Nona kacau." Mizuki tersenyum tipis, senyum yang penuh kepedihan sekaligus kelegaan. "Tidak, Adit. Kamu bukan alasan hidupku kacau. Kamu justru alasanku bertahan." Di bawah cahaya lilin yang hampir padam, Mizuki dan Adit berdiri berhadapan. Tidak ada batas. Tidak ada jarak. Hanya dua hati yang akhirnya jujur setelah terlalu lama bersembunyi. Adit menunduk, suaranya lirih, penuh pergulatan. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya, Nona. Tapi malam ini, saya ingin jujur." Mizuki mengangguk, air mata menetes pelan. "Aku juga." Dan di momen itu, segala logika, aturan, dan batas yang seharusnya menghalangi mereka, runtuh satu persatu. Rayuan manis itu akhirnya menghancurkan akal sehat Adit, bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Satu malam itu mengubah semuanya. Menjadikan dua orang yang seharusnya hanya saling menjaga jarak, akhirnya memilih untuk saling menjaga perasaan. Penutup. Cinta selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang cinta hadir sebagai bisikan. Kadang sebagai rayuan manis yang mengguncang logika. Dan kadang, cinta datang tepat ketika kita membutuhkannya, meski kita tidak berani mengakuinya. Dan seperti Adit dan Mizuki, mungkin kita semua pernah jatuh pada sesuatu yang terasa salah, tetapi justru menyelamatkan. Karena cinta tidak selalu tentang siapa yang paling pantas, tapi siapa yang paling dibutuhkan oleh hati kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kamu bisa menemukan keberanian untuk jujur pada hatimu sendiri, seperti mereka. Selesai.